Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para sahabat semuanya, di sini saya akan melaksanakan ibadah umroh, dan semoga aja para sahabat pemirsa subscribernya Ego MDR semoga tetap berada dalam lindungan Allah. Dan saya doakan dari tanah suci Mekah, tepatnya di Masjid Aisyah, di mana Masjid Aisyah ini adalah masjid tempat mekot ketika kita ingin melaksanakan ibadah umroh yang bermukim di Mekah. Masya Allah, tabarakallah. Sebentar lagi saya akan memperlihatkan kepada para sahabat pemirsa subscribernya Ibu yang selalu setia menonton, menyimak di setiap konten-konten terbarunya Ibu MDR. Dan bagi para sahabat yang baru mengenal channel ini dan baru menyimak konten Ibu di sini, jangan lupa dibantu subscribe, like, comment, and share ke media sosial yang para sahabat miliki. Dan sebentar lagi saya akan berangkat untuk melaksanakan ibadah umroh, dan di sini saya akan berniat atau mengambil mikot untuk melaksanakan ibadah umroh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Sebelum kita masuk ke Masjidil Haram, kita dicek terlebih dahulu seperti tawakalna dan jadwal untuk melaksanakan ibadah umroh setiap para jemaah yang melaksanakan ibadah umroh. Alhamdulillah, sekarang saya sudah mau menuju Baitullah untuk melaksanakan ibadah tawaf, dan para sahabat pemirsa semuanya di sini sudah bisa melihat seperti apa suasana pelaksanaan ibadah umroh. Kita di sini sudah bisa melihat orang-orang atau para jemaah yang melaksanakan ibadah tawaf. Alhamdulillah, saya di sini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah umroh. Dan saya sangat bersyukur, di samping itu saya bisa memberikan informasi seputar pelaksanaan ibadah umroh ketika pemerintah Arab Saudi membuka pelaksanaan ibadah umroh dari berbagai negara, walaupun di situ masih ada beberapa negara yang masih disuspend atau masih diberikan peraturan khusus untuk memberangkatkan jemaah umroh. Salah satunya di situ yaitu adalah jemaah dari Indonesia. Biasanya pada saat normal pelaksanaan ibadah umroh di sini dipenuhi dari jemaah dari Indonesia yang melaksanakan ibadah umroh, tepatnya melaksanakan ibadah tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Masya Allah. Alhamdulillah, para sahabat pemirsa dimanapun Anda berada sudah bisa melihat secara langsung seperti apa suasana dan kondisi Baitullah dan orang-orang yang melaksanakan ibadah umroh, tepatnya melaksanakan ibadah tawaf pada pagi hari ini sekitar jam 10 siang. Kita bisa melihat
orang-orang yang melaksanakan ibadah umroh untuk protokol Covid di sini tidak begitu ketat seperti halnya jarak para jemaah yang melaksanakan ibadah umroh. Hanya saja di sini masker yang masih ditekankan untuk memakai masker bagi seluruh jemaah yang melaksanakan ibadah umroh. Nah, para sahabat di sini sudah bisa melihat orang-orang atau para jemaah di belakang saya di situ sudah tidak ada sekat atau pembatas seperti sebelumnya ketika sebelum pemerintah membuka pelaksanaan ibadah umroh dari berbagai negara. Dan perlu para sahabat ketahui bahwasanya ketika orang-orang yang ingin melaksanakan ibadah umroh seperti ekspatriat yang ada di Arab Saudi dan orang-orang lokal sendiri yang tinggal atau yang berkependudukan Arab Saudi di sini, apabila ingin melaksanakan ibadah umroh di situ harus mengambil jadwal terlebih dahulu, sehingga di situ bisa menentukan kapan bisa melaksanakan ibadah umroh. Masya Allah, alhamdulillah pelaksanaan ibadah umroh dengan dibukakannya oleh pemerintah Arab Saudi dari berbagai negara, di sini sudah banyak para jemaah yang datang untuk melaksanakan ibadah umroh dari berbagai negara. Masya Allah, semoga aja dengan dibukakannya pelaksanaan ibadah umroh dari berbagai negara oleh pemerintah Arab Saudi ini adalah suatu pertanda baik, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga aja pemerintah Arab Saudi sebentar lagi bisa membuka pelaksanaan ibadah umroh bagi jemaah dari Indonesia. Alhamdulillah, kita sudah bisa mengetahui, bisa melihat secara langsung seperti apa suasana atau para jemaah yang melaksanakan ibadah umroh di pagi hari ini sekitar jam 10. Dan saya sangat bersyukur saya bisa memberikan informasi secara langsung di depan Baitullah kepada para sahabat, pemirsa semuanya yang menonton atau menyimak konten atau video Igo MDR di sini. Masya Allah. Yang perlu ketahui lagi di samping itu, apabila kita sebagai ekspatriat yang ada di Arab Saudi, tentunya kita harus benar-benar bisa menjaga peraturan yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi, seperti memakai masker, karena saya melihat secara langsung banyak para jemaah yang melaksanakan ibadah umroh dan di situ mengambil video tanpa memakai masker, langsung disamperin oleh pihak keamanan atau polisi yang ada di daerah Baitullah ini, sehingga di situ bisa diminta igomah, dan apabila nanti tidak mempunyai igomah atau igomah yang mati, tentunya akan diproses lebih lanjut. Maka dari itu saya sarankan, saya himbau kepada para teman-teman ekspatriat yang ada di Arab Saudi, tentunya kita berada di Arab Saudi, lebih-lebih ketika melaksanakan ibadah umroh di sini harus benar-benar mengikuti aturan yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Alhamdulillah, kalau kita melihat para jemaah melaksanakan ibadah umroh, tepatnya melaksanakan ibadah tawaf seperti sekarang ini, kita sangat merindukan jemaah dari Indonesia. Alhamdulillah, barusan saya sudah selesai melaksanakan ibadah tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Sekarang saya akan melanjutkan rukun yang ketiga, yaitu sa'i, di mana perputaran sa'i di sini dimulai dari Bukit
Safa ke Bukit Marwah. Dan cara menghitungnya pun di sini berbeda dengan pelaksanaan ibadah tawaf. Kalau ibadah sa'i di sini hitungan pertama dimulai dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Hitungan yang kedua di situ dari Bukit Marwah ke Bukit Safa. Selanjutnya dari Bukit Safa ke Bukit Marwah lagi. Begitu juga seterusnya sampai 7 kali putaran. Nah, para sahabat, ada beberapa hal yang perlu para sahabat perhatikan ketika melaksanakan ibadah sa'i. Di sini ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh beberapa jemaah, baik jemaah wanita maupun jemaah laki-laki. Jemaah laki-laki di situ membuka pundak kanan. Di situ hanya disunnahkan ketika melaksanakan ibadah tawaf. Seperti yang kita lihat atau jemaah yang kita lihat di depan saya di sini, ada beberapa jemaah laki-laki di situ membuka pundaknya. Untuk kesalahan bagi para wanita di situ ketika memasuki lampu hijau, di situ berlari-lari, sedangkan yang disunahkan berlari-lari di situ bagi laki-laki. Untuk wanita di situ hanya mempercepat jalannya. Nah, seperti itulah para sahabat ya, beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika melaksanakan syai. Alhamdulillah, saya sudah bisa melaksanakan ibadah umroh. Sekarang sudah memasuki rukun yang ketiga, yaitu sa'i. Dan para sahabat di sini juga bisa mengetahui atau melihat secara langsung, menyaksikan secara langsung seperti apa pelaksanaan ibadah umroh ketika pemerintah Arab Saudi membuka pelaksanaan ibadah umroh dari berbagai negara. Tentunya sudah tidak ada batasan jarak, hanya saja di sini tetap untuk memakai masker. Alhamdulillah, pelaksanaan ibadah umroh di sini sudah mulai ramai, sudah mulai banyak yang melaksanakan ibadah umroh. Kita bisa melihat di sini atau kita bisa lihat langsung begitu banyaknya sekarang, dan insya Allah sebentar lagi pemerintah Arab Saudi akan memberikan kebijakan kepada seluruh negara untuk bisa memberangkatkan jemaah umroh, khususnya jemaah dari Indonesia. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Dan informasi terbaru di situ, vaksin untuk Sinovac di situ bisa masuk ke Arab Saudi, hanya saja di situ masih menerima booster dari vaksin atau dosis keempat, salah satunya Pfizer, Moderna, J&J dan AstraZeneca. Alhamdulillah, masya Allah, di sini juga menyediakan jasa dorong. Untuk harga di sini bertarif. Jadi bagi para jemaah yang tidak sanggup untuk jalan berputar melaksanakan ibadah sa'i dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, di sini ada jasa roda yang disediakan oleh pemerintah Arab Saudi. Di depan ada pilar atau lampu hijau, di mana di situ bagi laki-laki berlari kecil dengan bacaan Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahul a'azzul akram. Alhamdulillah, barusan saya sudah selesai melaksanakan ibadah umroh, diakhiri dengan tahallul untuk melepas rukun-rukun atau larangan-larangan di dalam melaksanakan ibadah umroh. Dan di sini saya akan memperlihatkan kepada para sahabat seperti apa suasana kondisi yang ada di pelataran haram. Sebelumnya, bagi ekspatriat, sebelum pemerintah Arab Saudi membuka pelaksanaan ibadah umroh dari berbagai negara,
Untuk ekspatriat atau orang-orang yang melaksanakan ibadah umroh, di situ tidak diperbolehkan untuk melintas pelataran haram atau melewati jalan ini untuk menuju keluar. Tetapi alhamdulillah sekarang dengan dibukakannya oleh pemerintah Arab Saudi pelaksanaan dari berbagai negara, sehingga sudah mulai bisa melintas atau melewati pelataran haram di sini. Kalau sebelumnya di situ setelah selesai melaksanakan ibadah umroh, bagi ekspatriat yang melaksanakan ibadah umroh di situ ada jalur tertentu setelah selesai untuk menuju langsung ke bis maupun taksi. Jadi seperti inilah para sahabat ya untuk suasana dan kondisi Masjidil Haram, berita terkini atau informasi terkini yang ada di Arab Saudi. Masya Allah, tabarakallah. Semoga aja apa yang saya sampaikan, apa yang saya informasikan di sini, apa yang saya tunjukkan tentang pelaksanaan ibadah umroh bermanfaat. Amin. Dengan penurunan pandemi atau COVID-19 di sini, semoga aja semakin hari semakin membaik, sehingga pemerintah Arab Saudi di sini bisa membuka secara besar-besaran dari berbagai negara untuk pelaksanaan ibadah umroh dari berbagai negara. Dan kita sudah bisa melihat situasi yang pada hari ini, tepatnya di pelataran haram di sini, sudah kita melihat seperti apa aktivitas orang-orang yang ada di daerah Makkah, khususnya di pelataran haram, dan hotel-hotel di situ sudah sebagian sudah mulai dibuka, walaupun di sini masih dikasih pagar untuk masuk ke Masjidil Haram dan tidak diperbolehkan untuk melintas jalur yang dikasih pembatas seperti ini. Alhamdulillah. Jadi untuk penjagaan kita sudah bisa melihat seperti apa penjagaan di pelataran haram ini. Masya Allah. Sekarang sudah mau memasuki waktu duhur, sehingga banyak sekali orang-orang yang mau masuk untuk melaksanakan sholat berjemaah di Masjidil Haram. Alhamdulillah, ramainya aktivitas sudah mulai membaik di sini dan keamanan sudah ada di pelataran haram, dan sini banyak orang-orang yang ingin melaksanakan ibadah sholat duhur. Di situ juga untuk memasuki Masjidil Haram, untuk memasuki melaksanakan ibadah sholat di sini juga kita mengambil jadwal, tidak sembarangan masuk.